maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Udah menjalankan semua orderan Bapak dengan baik. Saya tidak suka jawaban saya rasa. Itu artinya kamu nggak yakin. Dan memang ada order saya yang terlewatkan. Tapi Pak, Udah nggak usah bantah kamu. Gara-gara keteledoran kamu tahu klien kita kecewa. Fit, ternyata kamu itu orangnya baik ya. Bener kata Moza, kamu itu beda. Pantesan aja Farel sayang banget sama kamu. Kamu itu tulus, Fit. Aku jadi menyesal udah ganggu hubungan kalian. Kalau kamu respect sama papi, kamu tidak akan melanjutkan hubungan perasaan kamu sama gadis kampung itu. Pi, tolong Pi. Papi bilang kita harus profesional. Jadi nggak usah ngomong soal pendamping hidup aku, Pi. Ini soal sekretaris aku kan? Kalau sekretarismu itu nggak ada hubungan pribadi sama kamu, apa kamu akan bela mati-matian seperti ini? Makan dong, Fit. Oh, mau disuapin? Nih. Fitri kayaknya sama sekali nggak peduli soal aku. Aku harus mengambil tindakan. Jadi Farel itu membela mati-matian gadis kampung itu, Pi? Bukan cuma dia, Mi. Tapi ada juga anak baru yang bela gadis itu. Jadi papi susah untuk memecat dia. Tapi Papi tetap bersikeras kan menyingkirkan gadis itu, Pi? Iya, Mi. Tapi ya butuh kesabaran yang ekstra. Karena ternyata nggak segampang yang kita bayangkan. Hubungan mereka sudah terlalu kuat, Mi. Pi, maaf ya kalau Maya lancang. Tapi menurut Maya itu sama sekali nggak fair kalau Papi dengan sengaja mencari-cari kesalahan Fitri. Maksud kamu? Bos Maya itu kan perawan tua yang selalu punya masalah dengan dirinya sendiri. Dia itu selalu melampiaskan kemarahan itu pada Maya. Dan dia juga selalu berusaha untuk mencari-cari kesalahan Maya. Maya, kasus kamu beda sama kasus Papi. Tapi Papi pernah berpikir nggak sih kalau posisi Maya itu ada di posisi Fitri sekarang? Apa Papi rela kalau Maya diperlakukan seperti itu? Kenapa nggak kamu aja yang di posisi Papi? Dengar baik-baik ya, Bram, Maya. Kalian itu kan tidak pernah menjadi orang tua yang ditentang sama anak-anaknya. Mami jadi inget kasus kalian dulu. Mami sama Papi tuh udah cukup stres. Sekarang Mami harus menghadapi kasusnya Farel. Mami sama Papi itu nggak pernah bahagia, nggak pernah happy, tau nggak?
Lumayan segar. Habis cium muka. Gak ngaruh. Diminum kopi, cium muka, tetap aja ngantuk. Hai Fitri, kamu mesti belajar. Halo, Halo sayang, lagi belajar ya? mata aku tinggal setengah. Tinggal setengah. Iya Rel, aku lagi belajar tapi aku ngantuk banget. Ya ampun Fit, tidur aja dulu, jangan dipaksain. Nggak mau. Aku nggak tenang Rel kalau aku belum selesai belajar. Nanti nilai aku jelek. Fitri, tidur dulu. Nanti jam 4 subuh kamu bangun lagi. Pasti lebih seger deh. Daripada kamu paksain kayak gini, pelajaran nggak akan masuk. Iya deh. Mudah-mudahan tidurnya sih nggak kebablasan ya Rel. Sayang. Tumben kamu manggil aku sayang. Niko kali. Fit? Halo? Halo Fitri? Wah, sambil tidur nih anak. Iya sayang. Farel, kamu ternyata masih manggil aku sayang ya? Miska? Iya Rel. Sorry Miss. Tadi aku kira... Fitri. Ada apa Miska? Ternyata Fitri emang benar-benar udah bisa ngerubah kamu ya. Yang tadinya kaku, sekarang jadi luwes. Maksud kamu? Tadi aku ngeliat kalian berdua makan di restoran. Mesra banget. Terus kenapa? Iya nggak apa-apa. Aku kan cuman pengen ya keep in touch aja sama kamu. Masa itu juga nggak boleh sih? Ingat loh Rel, kita kan pernah punya masa-masa indah itu. Ada yang penting nggak? Aku ngantuk nih. Udah dulu ya. Bye. Kamu lihat aja Farel. Kamu nggak akan pernah ngelupain aku. Dan kamu pasti akan kembali kepada cinta pertamamu ini. Aduh, Pak, gesetan dong, Pak. Pak, gesetan. Ini siang apa malam ya? Jam berapa nih? Ya ampun. Papa kok bisa lupa waktu gitu sih? Ini malam, Pak. Oh, udah malam. Masih malam? Loh, kok kamu belum tidur? Tanggung, Pak. Lagi baca buku nih. Baca apaan sih? Kayaknya serius banget sampai kamu tidur. Lihat nih. Nih, lihat, Pak. Di sini ada tulisannya, Pak. Untuk anak 5-7 tahun, Terus kenapa emang? kan lewat jam 12 malam juga udah umur 8 tahun. Berarti juga udah nggak boleh baca buku ini lagi dong. Aduh juga, masa baca buku disamain kayak makanan sih, ada kadaluarsanya? Ya nggak gitu kali. Ada aja. Waduh, berarti besok kamu ulang tahun dong, Nak? Yang ke-8 ya? Waduh, anak papa udah gede ya. Kamu mau kado apa? Yang sederhana aja, Pak. Gue nggak mau ngerepotin Papa kok. Kamu ya, emang anak papa yang paling baik. Udah ganteng, baik lagi. Terus yang sederhana tuh maunya apa? Yang kayak Vino, Pak. Kayak apa tuh?
Oh gini Pak, dia kan ke hotel Pak. Terus dia ulang tahun. Dia ngundang badut, tukang sulap. Terus dia dikasih hadiah sama papanya mobil mini Pak. Mini banget Pak. Mobilnya pakai aki. Bagus kan Pak? Sembarangan aja kalau ngomong. Berapa juta tuh semuanya? Ini anak didik siapa sih? Jadi borjo gini. Atau hadiahnya jalan-jalan ke luar negeri Pak. Tidur! Luar negeri deh, Hong Kong. Papa aja belum pernah ke luar negeri. Halo. Ini aku Fitri. Katanya kamu bangun pagi-pagi buat belajar. Aduh nih orang, bangunin orang pagi-pagi. Udah dulu yang ngantuk. Fitri, ini aku. Aku siapa? Astaga. Fitri, ini aku Farel. Farel mana? Kamu tuh amnesia atau apa sih? Ini aku Farel. Kamu jangan ngerjain ya. Farel, apa kabar Rel? Kamu di mana? Aku di mana ya? Ini jam berapa? Aku di kosku, Fit. Ini jam 4 pagi. Aku sengaja bangunin kamu pagi-pagi supaya kamu bisa belajar. Nanti malam kamu ada kuis kan? Oh iya, maafin aku ya Rel. Makasih ya, kamu baik banget. Bela-belain bangun pagi buat ngebangunin aku. Iya dong. Kan aku mau pacarnya nilainya bagus. Ya udah, aku cium muka dulu ya. Kok makasihnya nggak pakai sayang lagi kayak semalam? Emangnya semalam aku manggil kamu sayang ya? Kamu bener-bener amnesia ya? Udah sana, cuci muka dulu, ya? Ya. Fit. Farel, kok udah rapi sih? Kamu kenapa gelisah gitu, Fit? Aku belum mandi, malu. Kamu belum mandi aja tetap cantik kok di mata aku. Bohong. Kamu kenapa sih nggak pede gitu? Nanti kalau kamu jadi istri aku, emangnya kamu bisa setiap hari tampil cantik di depan aku? Nggak mungkin kan? Aku suka kamu bukan karena tampilan fisik kamu kok. Kamu udah selesai belajarnya? Apa nih? Sarapan buat kamu, nasi goreng. Kamu beli di mana? Aku bikin sendiri, Fit. Bikin sendiri? Serius? Nggak tahu deh, enak apa enggak. Ya pasti enak lah, Rel. Tunggu sebentar ya. Tanggung selembar lagi belajarnya. Gini deh. Kamu belajar, aku suapin ya. Nggak usah. Udah nggak usah bandel. Ini biar efektif waktunya. Nah. Astaga, ini nasi goreng atau apa sih? Gimana, Fit? Enak kan? Enak banget. Aku makan sendiri ya. Sebenarnya aku juga belum nyicipin, Fit. Coba sini. Kenapa sih, Fit? Aku kan juga belum sarapan. Gak usah ya, Rel. Biar aku aja ngabisin. Kalau salah satu di antara kita ditakdirin meninggal pagi ini,
Biar aku aja. Ya. Gak enak banget ya, Fit. Aku gak apa-apa kok. Udah, aku gak tahan. Kalau nggak enak bilang aja. Gak apa-apa kok. Gila, hancur banget. Apa kabar, Rel? Sehat-sehat kan? Rel, kamu sama Fitri harus sabar ya. Harus tabah. Jangan menyerah. Kenapa kakak tiba-tiba ngomong kayak gini? Emangnya papi cerita soal kejadian kemarin di kantor ya, kak? Iya. Papi sama Mami itu belum bisa menerima Fitri, Rel. Mereka tuh berusaha untuk memisahkan kalian. Tapi kalian gak boleh nyerah. Kak Maya harap apapun cara yang dilakukan Papi untuk memisahkan kalian, kalian berdua tetap harus bertahan. Ya, Rel? Makasih ya, kak. Aku dan Fitri tuh yakin suatu saat pasti terima seperti Kak Maya dan Mas Bram kok. Bagus kalau gitu. Ya udah, salam buat Fitri ya. Kalian baik-baik aja. Iya, kak. Bye. Mai, kamu tuh nggak ingat apa kata papi ya? Nanti kita lagi yang disalahin. Aku tuh sayang Mas sama Farel sama Fitri. Aku hanya berusaha membantu mereka sebisa aku kok. Papi sama mami itu sebetulnya orangnya baik. Hanya saja sekarang ini hati dan mata mereka tertutup. Makanya mereka nggak bisa melihat kebaikannya Fitri. Juga cucu ya. Selamat ulang tahun. Udah tambah besar. Nggak boleh bandel lagi ya. Nak, kamu juga nggak boleh ngelawan sama papa ya. Kamu juga nggak boleh ngelawan papa terus. Nanti dia nyontoh siapa? Juga yang ulang tahun. Kenapa gue dinasihatin? Kok cuman ucapan selamat doang sih? Mana kadonya? Wah. Pada nggak sayang nggak sama Yuga. Yuga, kalau kita nggak ngasih kado bukan berarti kita nggak sayang sama kamu. Tapi nggak perhatian lah sama Yuga. Mentang-mentang Yuga anak kecil, jadi nggak dianggap. Udah dong, kamu nih udah mau pergi sekolah, kenapa nangis sih? Nih, papa kasih tahu ya, kado itu nggak penting, yang penting doa. Udah, anak laki masuk cengeng. Ayo, berangkat sekolah. Pagi, Bi. Gila, Tan. Kita udah setengah jam kayak begini tapi bolanya belum jatuh juga. Wah, gimana kalau kita mencahin rekor aja, Al? 1 jam nggak boleh jatuh nih bola. Boleh. Pagi. Pagi. Kalian ini apa-apaan sih? Penting nih, Mos. Mau ikutan nggak? Asik nih. Al, kamu kenapa sih? Kok jadi ketularan sama Tristan? Jangan salah paham dulu, Mos. Kita lempar-lempar kayak begini sambil cari ide. Bisa dewasa dikit nggak sih? Mos, kalau kamu mau ikutan aja, jangan malu. Aku lemparin ya bolanya ya. Apaan sih? Enggak. Cobain dulu, Mos. Asik loh. Kita lagi mau mencahin rekor nih. 1 jam nggak boleh jatuh. Iya deh. Nih, Mas. Ternyata seru juga ya.
Belum pernah gue lihat dia ketawa lepas kayak gini. Sumpah cantik banget. Ya ampun, Tan. Ya ampun, Tan. Maaf ya. Gak apa-apa. Gue aja kok yang meleng. Gue ambil obat dulu ya. Tan, hidung kamu berdarah. Sakit ya, Tan? Lumayan. Itu pasti lemparan dendam sumet ya? Jangan-jangan kamu emang udah ngincer muka aku dari lama. Ya ampun, Tan. Aku tuh bener-bener gak sengaja. Maaf ya, Tan. Iya, nggak apa-apa kok. Gue juga cuma bercanda. Tan, nih. Halo. Iya, sabar ya. Iya Mbak, saya mau reservasi untuk nanti malam jam 7 untuk 8 orang ya. Makasih. Iya Kayla. Nanti malam kamu bisa pulang cepat kan? Emangnya kenapa? Rencananya aku mau ngajak kita sekeluarga makan malam untuk ngerayain ulang tahunnya juga. Kamu sekalian undang Kak Farel sama Fitri ya. Hah? Kamu serius Kayla? Duit dari mana? Kamu jangan marah ya Al. Sebenarnya gaji kamu kemarin yang buat beli perlengkapan bayi aku sisihin buat malam ini. Ya ampun Kayla, mestinya nggak perlu kayak begitu. Nggak apa-apa kok Al. Lagian bayi kita kan lahirnya masih lama. Aku nggak tega sama Yuga. Yuga beruntung banget ya punya tante kayak kamu. Makasih ya sayang. Rel, aku tetap masih ngerasa nggak enak kalau ketemu sama papi kamu. Santai aja Fit, anggap aja nggak ada apa-apa. Kamu nggak usah bingung, toh kamu nggak salah sepenuhnya kok. Rel, Fit, nanti malam jangan lupa datang ya. Yuga ulang tahun, kita sekeluarga mau makan malam di restoran. Kalian datang ya? Insya Allah ya Al. Tapi aku kuliah dulu ya, soalnya malam nanti aku ada kuis. Nggak mungkin kan kalau aku bolos. Iya nggak apa-apa, tapi yang penting datang ya Fit. Hidung lo kenapa Tan? Kena lemparan kasih sayang, Rel. Maksudnya? Kayaknya meetingnya mendingan kita mulai sekarang aja ya. Oke. Mbak, puyung hanya 1, ayam rica-ricanya 2, sama ayam kriuknya 1 ya. Itu sama Aldo. Semuanya maaf, Pak, Mah. Tadi saya habis meeting. Kak Farelnya mana? Farel nungguin Fitri kuliah. Nanti kalau Fitri udah pulang baru kesini. Mau ngapain lagi sih Meska? Halo? Iya, dari mana, Pak? Rumah sakit. Apa? Farel mana sih? Udah jam segini kok nggak dijemput? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau Mailbox lagi. Aduh.
Kasian juga. Masa gara-gara aku mau Farel, acaranya jadi molor sih. Apa aku duluan aja ya? Duluan aja deh. Farel. Miska, kamu kenapa jadi begini? Aku putus asa, Rel. Aku bingung. Aku cuma pengen kembali sama kamu, Farel. Tapi kamu justru nolak aku. Makanya aku mikir mendingan aku mati aja, jadi aku minum racun serangga itu. Miss, kamu nggak boleh melakukan itu. Please, Rel. Jangan tinggalin aku, Rel. Kamu nggak boleh pergi. Kalau kamu pergi, aku bakal ngelakuin hal yang lebih nekat lagi. Miss, jangan memberiku pilihan yang sulit. Percayalah, ini gak akan berhasil. Aku mencintai gadis itu, Miska. Semua terserah sama kamu, Farel. Kalau kamu nggak maafin aku, berarti kamu udah nyiksa aku, Rel. Dan kamu akan membuat aku merasa bersalah seumur hidup aku. Jadi mending aku mati aja dan aku pilih cara aku sendiri buat mengakhiri hidup aku, Rel. Selamat ulang tahun nih Yuga. Love it. Kak Farelnya mana? Farelnya ada kerjaan di kantor, jadi nggak bisa datang. Tapi Kak Farel nitip ini, kado buat Yuga. Makasih ya Mbak Fitri. Ayo Fit, makan yuk. Ya ampun, Farel kemana sih sebenarnya? Kok nggak nelpon atau SMS sama sekali sih? Fit, kamu lagi nggak berantem sama Farel kan? Enggak, Al. Emang bener kok, Farel ada kerjaan di kantor, jadi nggak bisa datang. Sus, gimana kondisinya? Kondisinya sudah mulai tenang dan stabil, Mas. Gak apa-apa kan kalau saya tinggal? Oke. Kisah sedih di hari apa nih? Lupa. Man, kok jam segini kamu masih nyantai? Emangnya kamu nggak kerja? Aku udah keluar mah dari kolam renang. Capek. Gaji nggak seberapa. Kerjaannya kayak gitu berat. Man, kalau mau gaji gede, sono jadi direktur. Man, ada kerjaan bukannya bersyukur, malah milih-milih. Jadi direktur sembarangan aja ngomong. Kenapa nggak sekalian aja miara tuyul, biar cepet jadi kaya. Udah, ngomel mulu. Telepon nih. Halo? Iya Pak Soleh. Jadi gimana? Bisa kerja saya besok? Oh, makasih Pak Soleh. Iya. Pagi-pagi ya. Iya. Kamu dapat kerja lagi? Iya dong, di PT Sejahtera.
Oh, PT yang di depan Jalan Raya sana ya, Mas? Bagus dong. Itu kan perusahaan Bonafit. Susah loh orang masuk ke sana. Mas sebagai apa di sana? Security. Hah? Maksudnya? Masa lu belagak bego sih? Satpam. Wah, Papa pasti gagah banget. Pakai seragam. Papa jangan keluar-keluar lagi ya, Pak. Kalau Papa keseringan ganti-ganti kerjaan, juga jadi bingung kalau ditanyain teman-teman. Iya, Nak. Keluar lagi. Farel? 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 Suster laki-laki yang semalam nungguin saya kemana ya? Yang mana ya, Mbak? Semalam saya nggak tugas. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Farel mana sih? Kok belum ngabarin aku juga? Hai, Fit. Farel, kamu tuh dari mana aja sih? Semalam kenapa kamu mau jemput aku? Aku... Keluarganya Aldo semuanya pada nanyain kamu. Iya, maaf. Aku mendadak ada urusan sama... Sama siapa, Rel? Sarapanku mana, Fit? Kok kamu gak jawab sih? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu gak kenapa-napa kan? Fitri itu baik banget ya. Gak nyecer gue semalam ngilang kemana. Malah kayaknya pengertian gitu. Duh, aku jadi makin ngerasa bersalah sama dia. Halo, Retro Advertising, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan Farel? Halo? Ini dari Mbak Miska ya? Maaf Mbak, Pak Farelnya lagi ada meeting sama klien. Oh, tapi kamu gak bohong kan? Enggak, kalau Mbak nggak percaya, Mbak bisa telepon ke handphonenya Farel. Punya nomornya kan? Sebenarnya sih dari tadi saya udah ngubungin dia, cuman mailbox terus. Ya udah kalau gitu saya titip pesan aja deh. Bilangin terima kasih ya tadi malam udah nungguin saya di rumah sakit. Bos kamu itu baik banget loh. Dia nungguin saya sampai tidur. Makasih ya. Fit, ada yang nyari aku nggak? Miska, dia titip pesan. Katanya makasih, kamu udah nungguin dia semalaman di rumah sakit. Fit, jangan salah paham dulu ya. Sebenarnya aku waktu itu... Jadi semalam kamu nggak jemput aku kuliah, kamu nggak datang di pesta ulang tahunnya juga demi mantan kamu itu. Kenapa sih, Rel? Kamu nggak bilang sama aku dari awal? Aku nggak bilang bukan berarti aku menyembunyikan sesuatu, Fitri. Menurut aku itu nggak penting. Karena yang ada kalau aku cerita ke kamu, kita malah berantem. Apa bedanya? Tahu sekarang kita juga berantem kan? Jangan salah paham dulu ya. Aku minta maaf soal semalam. Aku terpaksa menemui dia soalnya dia mau bunuh diri, Fitri. Semua orang akan melakukan seperti aku kalau ada temennya yang butuh bantuan seperti itu. Sekarang gini deh, emangnya temennya Miska itu kamu doang? Fit, jadi aku mesti gimana? Kalau aku kasih tahu kamu, pasti kamu gak akan izinin. Kalau aku gak minta izin, pasti kamu akan salah paham kan? Fitri jawab dong, Fit. Coba deh kalau misal teman kamu ada yang mau mati, apa kamu akan membiarkan juga? Setidaknya kalau dia itu benar-benar cuma teman aku akan berani izin sama pacar aku sendiri.
Aduh, harusnya aku nggak boleh dong egois kayak gini. Umurnya Miska itu nggak lama lagi. Mestinya aku rela sisa umurnya Miska dihabiskan dengan Farel. Aduh, masih berasa nih sakitnya. Kalau bukan Moza udah gue tonjokin kali. Tapi kalau nggak kayak gitu, lu nggak bakal dielus-elus kan hidungnya? Tahu aja lo. Lumayan. Kelihatannya dia khawatir juga sama gue. Jangankan Moza, gua khawatir aja takut lu pingsan. Tuh cewek kayaknya lembut ya. Tapi lemparannya mahut, men. Pagi, Al. Tan. Tan, hidung kamu gimana? Mos, kayaknya patah tulang nih. Hah? Masa sih? Atau aku antar ke dokter buat periksa ya? Bener, kamu mau nganterin aku ke dokter. Iya, aku takut lukanya serius. Daripada ke dokter, mendingan makan malam berdua aja, Mos. Mau nggak? Itu sih nggak ada hubungannya sama hidung kamu, Tan. Tapi itu mempercepat proses penyembuhan, Mos. Aku nyesel deh. Kenapa juga kemarin aku mesti ikut-ikutan lempar-lempar bola kayak gitu? Aku trauma. Ya ampun, Mos. Aku bohong kali sama kamu, Mos. Hidung aku udah nggak sakit kok. Beneran. Udah sama sekali nggak sakit. Nih, kalau kamu nggak percaya, kamu pegang-pegang aja deh hidung aku. Kamu pencet juga nggak apa-apa kok, udah nggak sakit. Au! 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 Kamu tuh gimana sih? Katanya udah nggak apa-apa, suruh aku pencet. Iya, tapi jangan keras-keras dong, sakit. Iya, maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh trauma ya. Masa kamu dikit-dikit trauma sih? Pacaran trauma. Dikatain lebih tua waktu di klub, trauma. Sekarang main bola, trauma. Kalau kamu ngisi semuanya dengan trauma, hidup kamu mau diisi apa, Mos? Ternyata kamu bisa dewasa juga ya. Oh iyalah. Aku kan sesuai permintaan kamu. Kalau kamu lebih suka aku dewasa ya, aku bisa. Aku kan fleksibel orangnya. Gimana, Al? Jadi pasang ini nggak? Boleh. Enaknya dipasang di mana ya? Di situ aja, Tan. Oke. Oke, baik ibu-ibu. Sekarang kita masuk di sesi diskusi. Di mana sesi ini mungkin ada yang tahu bagaimana kunci sukses kita sebagai ibu rumah tangga. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Ibu Lingga. Saling pengertian antara suami dan istri. Mungkin ada yang bisa jawab lagi? Silakan Ibu. Memberi waktu yang cukup untuk bercerita soal kesehari-harian. Itu rasanya bukan sasaran saya ya. Maksud saya tuh bukan itu. Mungkin ada yang bisa jawab? Silakan Pak Bram. Kalau menurut saya, seorang ibu rumah tangga yang sukses, ketika sang suami pulang dari kantor, terlihat lelah, sang istri harus menyambut sang suami dengan pakaian rapi, senyum yang manis, dan harus terlihat sangat cantik. Karena dengan begitu, kelelahan sang suami pasti akan hilang. Jadi jangan menyambut sang suami dengan daster yang butut, tidak dandan, dan wajah yang ditekuk. Saya yakin, suami pasti akan malas pulang dan akan lebih memilih sekretarisnya
untuk makan malam. Dalam kondisi marah pun, kopi buatannya tetap enak. Halo? Ini fotonya. Yuga ya? Yuga, selamat ulang tahun ya. Maaf ya, semalam Om nggak bisa datang. Nggak apa-apa kok Om. Lagian kado Om Fatal yang dititipin di Mbak Fitri udah juga terima kok. Kado? Iya Om, mobil-mobilannya keren banget Om. Makasih ya Om. Ya udah deh. Dah juga. Fitri baik banget sih. Ngasih kado ngatasnamain aku. Emang aku yang keterlaluan kali ya? Tan, jadi kemarin hidung kamu itu kelempar bola. Kasian banget sih kamu. Tapi dari situ aku jadi tahu kalau ternyata si Moza itu khawatir sama aku. Berarti tandanya dia tuh sayang sama kamu. Cuman masih gengsi aja. Terus aku harus kayak gimana lagi ya, Fit?